Tadi si Triwira mengatakan baptis Yohanes itu baptis pertobatan. Pertobatan dia mengaku dosa. Sebutkan saya satu dosa Yesus apa? Sehingga Yesus harus dibaptis sama Yohanes. Aku ingin tahu loh. Jawab nanti dosa Yesus apa ya? Saya jawab, diam kau. Tunggu dulu loh. Aku belum selesai. Ya tunggu. Kau tadi juga menanya sama aku. Aku diam. Ya makanya kau bilang, saya mau Kalian tanya. masih anak-anak, masih seginiku. Kenapa Anda belum mau dibaptis selamat? Apakah menurut Anda ada bukan keselamatan ya? Apakah baptisan itu sesuai dengan Markus 16 ayat 16 yang pertama dibaptis maka diselamatkan? Silakan. Oke, ceritanya bukan begitu. Saya katakan bahwa ibu saya itu di hari tuanya baru dibaptis. Ketika dia sudah mulai menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, waktu itu dia kan jadi saksi Yehova. Ya, itu keliru tadi tuh ya. Tetapi di detik-detik terakhir dia mau meninggal, yang saya lakukan adalah seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Maka saya minta kepada ibu saya untuk selalu mengaku dosa selama masa kritis itu. Selagi dia masih bisa bicara, saya suruh minta mengaku dosa. Itulah sampai akhirnya dia meninggal. Nah, kemudian saya sudah melihat bahwa Yesus itu dibaptis pertobatan ketika umur 29 tahun. Ketika sudah tiba masanya bahwa Yesus akan mengabarkan Injil itu. Maka dari situ saya punya prinsip bahwa saya pun nanti dibaptis ketika saya sudah siap juga untuk meninggalkan seluruh beban dunia ini. Kan begitu. Kalau saya dibaptis dari umur 25 tahun misalnya nih ya, terus saya melakukan lagi kegiatan-kegiatan ya yang nggak terpuji atau apalah, itu sama dengan sia-sia. Kenapa? Baptis Yohanes itu adalah kalau kita bisa katakan wild card atau kartu goldnya lah, kartu emas. Karena di situ ada kita pengakuan dosa, ada penyucian diri dan seluruh dosa dihapus. Kalau kita buang itu sia-sia, karena baptis Yohanes nggak bisa 2 kali, hanya 1 kali. Maka itu akan sia-sia. Maka orang bertanya, memang kau tahu kapan kau mati? Saya katakan, saya sudah baca Alkitab, tidak ada orang percaya itu yang mati mendadak. Nggak ada. Ananias dengan Herodes itu contoh 2 orang yang mati mendadak. Itu bukan orang percaya. Orang percaya pasti mengalami yang namanya sakit di dalam Alkitab. Atau mengalami yang namanya tua. Saya percaya nanti saya ketika sakit atau tua, di situ saya minta dibaptis. Itu maksudnya. Intinya aja. Pastor, kita buka Lah itu kan sudah intinya. Supaya lebih anu di sini kita buka tema aja, Pastor. Izin Pastor. Boleh? Lah itu kan tema. Itu Rudi baca kisah 2 ayat 38 enggak? Coba dibacakan kisah 2 ayat 38. Petrus membaptis 3.000 orang. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi minum. Pastor, kalau baptisan itu, soal baptisan itu kita nggak terlalu bagaimana, kita bahas aja. Gak apa-apa itu dulu, Fitri. Sabar dong, slow lah. Bisa nanti kita pindah ke sana. Tunggu dulu, Fitri. Sebentar ya. Itu lama, bisa kita ajarkan satu persatu. Yang kita ajarkan dulu yang primer ini. Siapa bilang baptisan itu nggak primer? Tadi si Kesia sudah membacakan barang siapa yang tidak dibaptis tidak akan selamat. Itu ya, primer memang. Juga. Lah sudah kalau memang, makanya mari kita berdiskusi. Kenapa saya tidak mau dibaptis sekarang? Saya membuang dengan sia-sia apa yang diberikan sebagai jalan keselamatan kedua. Persoalannya, kenapa saya di-kick di komal kamu? Ini persoalannya, kita pembicaraan kita belum selesai. Kenapa? Kau kick saya. Di-kick. Saya tidak kenal kamu siapa. Kamu si Fitri. Siapa kamu ya. Waktu di komal saya nggak tahu. Makanya gunakan foto kayak gini, saya tidak akan kick. Kalau kamu tidak apa malah tahu saya siapa. Hantu belau namanya entah siapa-siapa. Di bawah sudah menulis bilangan 7. Kenapa kau kick? Kenapa? Mereka sudah menulis bililin 7, kau kick saya. Mana tahu aku kau si Billy. Mana ada pernah nama kau si Billy masuk ke tempatku. Yang ada waktu itu siapa ya? Yang gambar malaikat itu. Baru si Malikil. Memang kau si Malikil.
Aku pernah mau naik kok nggak dikasih kok. Fotoku gambar Agnes Monica kok. Ya nggak tahu lah aku masa Agnes Monica mau naik. Tulislah Kezia Chris. Kezia naik lah. Iya dong. Kalian ini aneh-aneh, makanya kayak aku nih lah, orang bertanggung jawab. Kita fokus sekarang. Orang bertanggung jawab seperti aku ini, kemana-mana wajar tampak, nggak takut. Gini, aku suka tadi yang dikatakan baptisan Yohanes itu cuma hanya boleh 1 kali. Lontong, kita jangan masuk ke baptisan dulu. Kalau kita masuk ke nggak apa-apa, baptis dulu lah, slow lah. Nggak pendek banyak juga itu. Slow lah nanti. Slow lah. Ini pagan atau tidak? Fitri, sabarlah Fitri. Biar dulu kami selesaikan baptis ini. Nanti habisin dengan kau. Lu udah duduk dulu kita bahas ini. Nggak usah lama-lama. Silakan, Cak Lontong. Jadi gini, kata si bro sang debater, baptisan Yohanes itu kan cuma hanya boleh sekali. Gitu kan bro? Iya. Ayatnya di mana bro? Cuma boleh sekali. Baptisan Yohanes. Ya. Anda bisa mengatakan ini ayatnya dari mana coba? Oke, saya melihat karena Yesus dibaptis cuma 1 kali, nggak pernah 2 kali dengan air, itu pertama. Yang kedua, Paulus kan bertanya di Kisah Para Rasul 8. Sorry, bukan Paulus belum belum rasul di situ ya. Murid-murid Yesus kan bertanya, kamu dibaptis dengan baptis siapa? Baptis Yohanes. Maka Yesus pun mengatakan baptis Yohanes dari dunia atau dari sorga. Mana bisa itu diulang 2 kali? Maka yang dilakukan para rasul adalah membaptis mereka dalam nama Yesus, tidak membaptis ulang dalam air. Baca aja Kisah Para Rasul 8 itu. Itu artinya kan nggak tertulis dong bro. Jadi begini, Cak Lontong, kalau kita bicara baptisan, saya rasa itu hanya orang Kristen bodoh yang tidak tahu tentang baptisan yang benar. Yang jelas baptisan yang benar itu adalah yang diselapkan. Dan itu. Nah, kalau kita mau bahas baptisan kalau itu kamu apa? mengatakan Fitri, kalau kamu mengatakan baptisan yang benar adalah selam, coba uraikan Kisah Para Rasul 2 yang disebutkan Kezia Chris. 3.000 orang dibaptis. Bagaimana cara baptis selamnya? Posisinya itu di loteng Yerusalem. Mau berapa besar mereka buat tempat penyelamannya? Waktunya, baca di situ dalam hari itu. Coba berhitung matematis. Aku ingin tahu, lihat kau. Sekarang kita buka ayatnya. Silakan kau baca ayatnya. Kita dikte ayatnya. Kau pingin juga akhirnya kita masuk. Kezia Chris aja buka. Loh, kau yang buka lah. Kezia, coba dibuka itu. Lah dia tadi bilang Kisah Para Rasul 2 ayat 38, tolong baca. Soalnya di Alkitab pertama ada pendapat baptis semprot. Bro Bill, saya jawab Bro Bill. Saya jawab. Gampang jawabnya. Ternyata kamu Kristen yang kurang pintar, ternyata baptisan tanpa diselamkan itu tidak benar. Iya, salah itu. Dari mana kau tahu baptisan tanpa diselam itu benar? Sekarang makanya aku minta pertanggungjawaban kau. Jelas di situ ada 3.000 orang. Jelaskan secara logika dan matematis bagaimana. Aduh, bising kali nih, lagi di mana nih? Tolong yang bising kali, kita diskusi enak nih. Tolong kau jelaskan secara logika dan matematis. Aduh, matikan dulu itu. Suara apa itu? Tolong kau jelaskan secara logika dan matematis. 3.000 orang dibaptis dalam 1 hari di loteng Yerusalem. Jelaskan berapa kubik air yang digunakan, berapa waktu yang digunakan, berapa orang yang membaptis. Silakan. Aku mau lihat matematika kau hebat apa enggak. Itu hanya butuh kurang lebih waktu 4-5 jam itu. Kalau 1 menit aja durasinya. Kan nggak Mana sampai ada baptis 1 menit dicelupkan di dalam air. Emang mau sampai berapa lama? Baptis itu harus dimulai dengan mengaku dosa. Baca Matius 3. Mereka harus memulai mengaku dosa. Mengaku dosa, buatlah 3 menit. 3 menit kali 3.000 orang. Berapa ribu menit? 9.000 menit. Paham enggak? Berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan waktu 9.000 menit? Cara pengucapan pengakuan dosa 3 hari. Pengakuan dosa itu baca Matius 3. Baca Matius 3. Sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Iya, pengakuan baca Matius 3. Sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Iya, maksudnya artinya, kan pengakuan dosa itu air. apa harus sampai sepanjang kredo Nikea? Kan enggak. Saya tidak mengatakan krido-krido, enggak ada krido-krido di situ. Oh ya, mengaku dosa, aku punya dosa. Tuhan Yesus, misalnya nih,
Bapa di sorga atau Tuhan Yesus, aku kemarin mencuri, aku kemarin begini, aku kemarin itu pengaku. Aduh. Backsoundnya tolong yang apa? Ini kan Suara mobil, menurut Anda, motor bro. dimatikan dulu. Di mana di dalam ayat Alkitab mengatakan mereka mengaku dosa dulu baru dibaptis? Mana? Iya betul, mana ayatnya? Matius 3 lah, gimana sih? Di mana coba? Aduh. Kamu baca dulu. Aku bukakan Matius 3. Iya, Matius maksudnya. 3. Nah, coba kamu jelaskan. Sebelum dibaptis mereka harus apa? Ngaku dosa dulu. Oke, aku bacakan ya. Matius 3 ayat 6. Lalu Baca. ayat 6. Ya. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Terbalik itu, makanya kau jangan jadi umat terjemahan kau. Terbalik itu. Terbalik dari mana? Coba. Iya. Itu baptisan Yohanes atau baptisan para murid? Sabar. Loh, Dan mereka ini kan dibaptis. kita bicara Yohanes dulu. Kan asal dari baptis air itu dari Yohanes, bukan dari murid. Diam dulu. Kau dengar dulu saya baca ya. Saya baca Anda ya. bedakan dulu dong. Dan Oke, mereka lanjut, bro. dibaptis olehnya di Yordan seraya mengakui dosa-dosa mereka. Mereka dibaptis olehnya di Yordan. Oke? Seraya mengakui dosa-dosanya. Mana lebih dulu? Baptis atau mengakui dosa? Jangan Itu kau baca berbarengan. terbalik. Gimana sih kau nih? Berbarengan. Dia mengaku dosa seraya. Dan Seraya mereka itu. dibaptis. Mereka dibaptis. Sebentar. Dan olehnya di Yordan Sebentar, seraya kau juga. mengakui. Oke, Jangan kau baca pakai terbalik. dunia baru ya? Kau pakai dunia baru atau pakai Gini, apa? Sang debater sebentar. Tunggu dulu. Kau Anda pakai kan bawa Alkitab dunia baptisan baru atau Yohanes. apa? Sebentar. Anda kan bawa baptisan Yohanes. Dia pakai Sebentar. Alkitab dunia baru Enggak, atau apa? Sebentar. Kan Anda bawa tadi baptisan Tadi, Oma. Yohanes. Sebentar, bro. Anda kan tadi bawa baptisan Yohanes kepada mereka. 3.000 orang itu nggak dibaptis dengan cara Yohanes. Kalau baptisan Yohanes pakai nama apa dibaptis mereka? Coba Anda jelaskan. Coba sebentar. Makanya jangan pernah mengatakan arti baptis itu diselam. Paham nggak? Yesus diselam nggak? Yesus diselam nggak waktu baptis? Kalau Yesus Diselam nggak? iya, tetapi terus? tidak. Kalau Yesus iya, tidak bisa kau generalisir. Belum lagi kalau kau minta secara matematis yang di Sungai Yordan. Terus karena maksudnya kalau Yesus diselam, yang lain nggak perlu diselam gitu? Artinya contoh Tuhan Yesus yang diselam dalam baptisannya, terus yang lain nggak perlu kalau diselam enggak gitu? kau bicara terus. Ya, kau bicara terus. Enggak, coba Anda yang ingin Bisa aku jelaskan. jawab? Maksudnya Yesus Bisa diselam aku jawab? dalam baptisan, yang lain nggak Bisa perlu. aku jawab? Iya, silakan kamu jawab. Ya. Bisa aku jawab? Oke. Yesus dikenakan baptis Yohanes. Kita bukan pengikut Yohanes. Paham nggak kau? Makanya murid-murid tidak pernah, makanya Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air, tapi murid-murid. Paham nggak? Makanya orang itu bilang, Yohanes bilang, aku tidak layak membaptis dia karena dia yang akan datang ini akan membaptis dengan api dan Roh Kudus. Saya pengikut Yesus, mulut kau mengaku pengikut Yesus, tapi kau masih dibaptis selam. Kau pengikut Yohanes. Sok-sokan kalian semua. Saya jawab dulu, saya share ya. Begini. Jadi sang debater, kalau kau baca Alkitab secara runut, ya, baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan. Dan itu adalah baptisan air yang memang dilakukan sampai sekarang. Tuhan Yesus berkata begini kepada Nikodemus, ya, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Oke? Air itu baptisan Yohanes, roh itu baptisan Tuhan Yesus karena dia yang mengurapi kita dengan Roh Kudus. Itu namanya baptisan Roh Kudus, lahir dari roh. Ya kan, yang melahirkan kita dari roh itu Tuhan Yesus, tapi kita harus dibaptis dulu dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Nih, saya kasih jawaban. Jangan ketawa kau. Ketawa. Saya kasih yang 3.000 orang. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Sebutkan satu sama aku. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Orang gila nih. Kamu diam dulu. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Sebutkan satu. Sudah, kau diam dulu, saya jawab. Ya. Sebentar, bro, sebentar. Saya finishing dulu. Ini orang memang gitu. Kita Kalau dia saja ngomong, perkataannya. Kita ya, sebentar. Saya selesaikan dulu apa yang saya mau sampaikan ya. Jadi gini,
mengenai 3.000 orang. Ya, Tuhan Yesus itu pada waktu Petrus berkhotbah, orang-orang itu sudah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nih ayatnya, Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis oleh Allah akan mengampuni dosamu. Jadi mereka sudah mengalami baptisan Yohanes. Kau baca Sudah Triwira. Sekarang begini Triwira. Kita tuntut di sama Korintus dia. pada waktu Sabar. Paulus datang ke sana, mereka sudah dibaptis Oke, dengan baptisan sebentar Yohanes, dulu, sebentar tetapi dulu. belum dibaptis roh, Triwira, belum menerima Roh Kudus. Sebentar dulu, sebelum- sebentar dulu. Ya, Ya. sebentar, Triwira, sebentar. Oke, Sebentar aku dulu, jawab. saya selesaikan Aku jawab. Kita kasih Kau langsung. mengatakan baptis Yohanes itu Sebentar dulu. Aduh, Triwira, sebentar dulu gimana aku sih? berikan jawaban benar akurat bahwa Triwira, baptisan Triwira. air itu mutlak. Jadi bukan ketika orang dibaptis air itu begitu itu baptisan Yohanes. Saya bacakan di dalam Kisah 8 ayat 36 mulai saya bacakan ya. Perhatikan bahwa baptisan air itu dilakukan oleh mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sudah itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Amin. Jawabnya, aku percaya Betul. bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah baptisan air. Orang baptis air sangat besar, bukan begitu Yohanes. Filipus membaptis sudah itu. Silakan mata itu. Jelas. Oke. Tolong Saya mau dimatikan tahu dulu. mic-nya biar ku jawab. Saya mau tahu dulu. Tolong di mana- dimatikan mic-nya biar ku jawab. Ya, jangan kamu lupa di mana ada 3.000 jiwa itu dibaptis. Saya mau minta ayat itu. Oke. Ya. Tolong matikan dulu mic-nya. Sudah, ku jawab. Tadi si Triwira mengatakan baptis Yohanes itu baptis pertobatan. Pertobatan dia mengaku dosa. Sebutkan saya satu dosa Yesus apa? Sehingga Yesus harus dibaptis sama Yohanes. Aku ingin tahu loh. Jawab nanti dosa Yesus apa ya? Saya jawab, diam kau. Tunggu dulu loh. Aku belum selesai. Saya. Ya tunggu. Kau tadi juga menanya sama aku. Aku selesai. Aku diam. Ya makanya kau bilang saya mau Kalian tanya. masih anak-anak, masih seginiku. Kalian masih anak-anak, nggak bisa menahan emosi. Paham? Kau tai gigi saya. Tadi kau anak-anak, terbukti. Lah kau terbukti.